sabar ibu oge nya. Tetap dampingi bapak karunya. Kalau ibu teu sabar ya karunya ka bapak, karunya ka barudak. Saya sebetulnya merasa sedih ya, warga foto-foto atau apa gitu, tapi sebetulnya dalam hati saya tuh saya bisa apa gitu untuk warga Kabupaten Bandung, apapun alasannya itu, mau dia sebagai warga dari mana secara kependudukan, tapi kan dia tinggal di sini gitu ya, harus menafkahi anak-anaknya sementara kondisinya seperti itu. Bagaimana dengan istrinya, bagaimana berapa waktu yang harus seperti itu. Kalau saya lihat kulitnya kayak kesakitan gitu, kelupas darah di mana-mana. Assalamualaikum, ketemu bersama saya kembali di Wapub, waktunya buka pandangan. Ini saya lagi keliling-keliling di Kecamatan Bale Endah. Nah, kebetulan ada di sini. Saya ini pas lagi lihat banyak yang nge-tag ke saya di sosial media saya. Ada warga di Kelurahan Manggahang yang tertimpa sakit. Ini ada yang nge-tag saya ini. Katanya dia kena autoimun dan membutuhkan bantuan. Saya mencoba ke sana untuk melihat seperti apa dan mudah-mudahan kita bisa membantunya. Oke, ikutin saya ya. Assalamualaikum. Pak. Wakil Bupati. Oh, di mana? Ya, ini saya sedang berada di rumah warga yang ada di Kabupaten Bandung yang viral. Saya pengen lihat seperti apa. Ingin menyempatkan diri. Ya, sekaligus silaturahim ya Pak ya. Iya Pak. Sudah lama saya tidak ke wilayah ini. Istrinya Pak. Oh, ini istrinya. Ibu. Teman. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Sarang Pak Sahana Yanto. Pak Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes Pak. Ya. Ya. Ya Allah, ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, walillahilhamd. Pak Yanto punten ya di wagal ku abdi. Saya ngadangu ieu ayat-ayat Quran. Abi ge kitu da. Kok mau dirumdin tapi nyalira. Jadi kalau mau tenang, mau cepet tidur, baca dengerin ayat-ayat. Yuswana seberaha itu? 77. 77. Beda setahun sama saya. Saya 76. Mulai terasa penyawatna, nah kieu gitu maksudnya, artinya perubahan-perubahannya itu mulai dari kapan ya Teh?
Awalnya mah nyerang belut sariawan. Iya. Sebelum Ramadan itu teh. Ramadan? Kemarin. Kemarin. Iya. Jadi Iya. baru ya sebetulnya ya. Iya. Cuman ininya cepet gitu prosesnya tuh. Lewat situ. Asalnya sejauh belum ke nyerang ke badan. Mulut aja sebulan tuh sariawan tuh nggak sembuh, udah ke dokter, udah perawatan kumur apalah semua herbal. Iya. Tapi belum mungkin. Nah udah aja diabaikan aja, pikirnya udah biarlah, sudah cuma sarawan, mungkin nanti juga sembuh dengan sendirinya, atau diobatin juga udah. Karena masih merasa bahwa oh seperti biasa aja sakitnya Iya, ya. dan badan belum gini, masih bisa beraktivitas. Nah ini saya baru menemukan bahwa ini efeknya akan secepat ini gitu, dan setelah dideteksi oleh dokter itu kenapa? Autoimun katanya, pemphigus. Banyak teman saya juga yang autoimun, tapi mungkin kan tergantung kondisi ya Pak ya, tergantung kondisi masing-masing orang, dan jadi memang lebih kepada kulit ya, Iya, lebih nyerangnya kepada ke ke kulit. Tapi kalau di dalam tubuhnya sendiri Alhamdulillah sehat. sehat ya, jadi pencernaan apa bagus Alhamdulillah. sebetulnya, jadi lebih ke kulit. Iya. Dan ini Pak Yanto punten, mungkin takutnya nggak nyaman ya beliau atau gimana? Kita ngobrol terusin di luar aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Punten Bapak abdi sanes bade ngawagel, sanes bade istilahnya membuat Bapak tidak nyaman. Ini juga sebetulnya dengan adanya video ini mungkin kan jadi bisa ada uluran tangan teman-teman yang lain begitu ya. Terus kemudian mengedukasi juga kepada warga kalau misalnya menghadapi sebuah gejala autoimun tuh harus bagaimana gitu ya. Terus waktu itu Ibu ketika mulai ada menyerang penyakit autoimun itu dan melarinya ke kulit, apa yang Ibu lakukan waktu itu? Nah awalnya kan dikiranya tuh cacar api, soalnya kan cairan gitulah, genjai-genjai gitulah, kayak cairan gitu, bening. Kayak nonjol-nonjol Ya, gitu, jadi cair. Iya, tapi nggak banyak, baru 1-2 digaruk lah. Udah diabaikan, dan pikirnya cuma 1-2 gitu. Udah pas lama-lama, nah aku nggak banyakan ya punya. Ya udahlah dia teh ke dokter, tapi bukan ke spesialis kulit, ya ke dokter klinik biasa. Udah aja. Kliniknya Di Bandung itu teh cocok sama keluarga teh, kalau sakit-sakit teh kesana Di larinya kota? di Pasir Kaliki. Pasir Kaliki. Ya. Ini sebetulnya domisilinya di Masih Kota Madia, Kota Madia. Jadi di sini rumah siapa? rumah cicilan BTN. Tapi Ibu tidak memindahkan. Belum, soalnya kan Belum. belum lunas, masih cicilan. Jadi Oh. nanti aja lah gitu. Udah berapa lama Ibu di sini? Berapa lama ya Mami ada? 14 tahun ini. 14 tahun. Iya, Jadi sebetulnya Ibu tuh 2010 warga aja. pindahan ke sini. Iya. Terus Iya. domisili masih di Bandung. KTP masih di Kota Bandung. Tapi hari-hari di sini, Iya, keluarga di di sini. sini. Seberapa Iya. putra? 2. 2. Iya. Aralit kenehnya. SMP sama 2 tahun. SMP sama 2 tahun. Masya Allah. Mugi cepet sehat Bapak ya. Amin. Iya, anak-anak masih butuh perhatian ya. Dan ini juga ya semoga jadi informasi awal bagi saya, terus nanti seperti apa penyelesaiannya dan bantuannya. Berarti ini sebetulnya di luar ya, sebetulnya ya itu ya. Iya. Di luar ya. Semua tuh sampai ke mata ini semuanya. Alhamdulillah mata juga bagus, cuman itu luka kulit aja. Luka kulit Iya. aja ya. Masya Allah. Bapak sing sabar ya Pak nya. Mudah-mudahan ayah kesembuhan. Kita doakan sama-sama yang terbaik ya buat Bapak. Terus berjuang melawan penyakitnya, dan nanti saya akan coba ngobrol-ngobrol ya dengan pihak dari kesehatan di Kabupaten Bandung. Karena memang setelah, nah ini mungkin salah satu juga yang ingin saya sampaikan informasinya, bahwa apapun yang menjadi wilayah pekerjaan dari pemerintah kabupaten tidak lepas dari kependudukan dari si masing-masing warganya. Saya juga sempat koordinasi sebelum kesini, dan ternyata saya dapat informasi sebetulnya sebelum tadi dari Ibu
bahwa Bapak ini adalah warga kota bukan kabupaten, sehingga ya itu juga merupakan salah satu hambatan bagi kami untuk bisa memberikan bantuan. Namun ya apapun itu, apapun kendalanya, Bapak juga memang sudah hari-hari tinggal di sini, jadi sebisa mungkin kami akan cari solusi seperti apa. Pak Yanto, saya tidak bisa memberikan bantuan apa-apa sekarang, ya mungkin hanya sedikit saja bantuan ya sembako untuk keluarga di sini, dan kita coba akan teruskan ngobrol dengan yang terkait dari Dinas Kesehatan, dari kecamatan ataupun desa yang ada di Manggahang ini ya. Ini masuknya di desa Kelurahan Manggahan. Oh ya, ini masuk kelurahan ya. Iya. Abdi teh ka Manggahang teh waktos aya itu isoman. Iya, untuk Covid teh apa di balai kerja ya. Balai kerja di sana. Dan ini alhamdulillah tiasa silaturahim lagi di sini di Kelurahan Manggahang. Iya, sareng Pak Lurahna. Ini sareng Pak Lurah, iya sareng Sekcam Kecamatan. Ibu Dokter Evi dari Puskesmas Jelekong. Oke, baik. Ya, kita ngobrol di sebelah dalam mungkin ya. Ini mungkin Pak Yanto mau istirahat. Ya, Bapak keras pamit ya Pak ya. Ya, Masya Allah, ya Allah, Bapak. Ya. Pak, abdi bade pamit. Bapak mugi segera sehat ya. Tadi aya batasan si abdi teu sabaraha, mudah-mudahan manfaat. Bapak tiasa udah kembali beraktivitas lagi ya. Mudah-mudahan sabar Ibu Oge ya. Tetap dampingi Bapak kalau Ibu tersabar ya, karunya ka Bapak, karunya ka barudak, karena memang Bapak juga tidak menginginkan hal ini. Pak Yanto, semangat terus Pak Yanto. Oke, nah tadi kita sudah melihat seperti apa kondisi dari beliau. Saya asa gimana gitu ya, maksudnya nggak tega gitu. Ini sampai luka-luka di spraynya itu merah-merah darahnya, dan itu sudah berlangsung lama, berbulan-bulan. Sebetulnya secara teknis agar warga itu mendapatkan bantuan itu seperti apa nih? Mungkin Pak Sekcam yang bisa menjelaskan, Pak. Mangga. Kalau pendapat saya dari tingkat kecamatan, mungkin kalau bantuan semacam itu bisa kan, tinggal diajukan saja mungkin. Karena sifatnya ini emergensi kan. Oke. Nah, walaupun beliau itu secara status kependudukan dia masih memegang data dari Kota Bandung kan. Tapi karena udah lama domisili di sini kan, ya tadi bilang Pak Baki juga kita nurani lah. Nurani kenapa tidak kan? Kita juga usung sama-sama lah supaya beliau mendapatkan, baik terutama selain dari sembako, dia itu mendapatkan perawatan yang layak lah. Layak. Ya. Itu saja mungkin pendapat dari Nah, kalau Pak Kades ini yang paling terdekat nih, berarti di wilayahnya di Pak Lurah. Iya. Pak Lurah ini saya suka Pak Bulit itu desa apa Lurah? Iya. Ini di Manggahan itu masuknya kelurahan. Dari mulai terindikasi dan dari kelurahan tahu mengenai ada warga Bapak yang tertimpa musibah seperti ini, itu kapan, Pak? Itu sekitar udah lama sebenarnya, pernah dirawat juga. Dan kebetulan yang paling parah itu ini ya, kejadian seperti ini. Memang upaya-upaya dari Puskesmas, dari kelurahan, dari RT dan RW itu udah ada. Bahkan sedikit stimulan, bantuan juga diberikan. Termasuk dari tetangga, dari RT, dari RW, dari kelurahan, dari kecamatan juga ada. Hanya mungkin ini perlunya dua. Pertama untuk perawatan medis, kedua untuk biaya hidup sehari-hari. Memang ini tanggung jawabnya itu berat.
kepala keluarga yang sangat diandalkan ini. Tulang punggung ya si bapak ini ya. Iya, jadi kalau kita coba membayangkan kita dalam posisi seperti beliau gitu ya, terus rumah masih nyicil, saluran saha anu ditambah gitu kan ya. Berarti kan si ibu yang harus berjuang gitu untuk itu. Kalau dari ibu dari puskesmas, sebetulnya seharusnya warga yang memang masuk ke dalam kewilayahan setempat itu baiknya memang berobat di puskesmas yang di wilayahnya ya Bu ya. Sebetulnya kan kita sekarang tuh semua elemen tuh harus saling membantu ya. Kalau pemerintah memang akses bisa di pemerintah, sarana pemerintah bisa di swasta kan. Jadi kalau pemerintah tergantung mungkin kemampuan warga, enggak kepercayaan warga mau di puskesmas enggak, mau di pemerintah di swasta enggak. Cuman memang baiknya mah kalau ada hal-hal yang sesuatu yang penyakit yang memang harus ditangani secara sosial itu memang ada laporan ke puskesmas. Nah ini kebetulan memang kita juga baru tahu kemarin hari Minggu dari Pak Camat ada ini. Oh ya dok, Pak nanti besok pagi ditindaklanjuti gitu. Jadi ya itu kadang-kadang kitanya nggak selalu tahu karena memang kan masyarakat banyak, apalagi sekarang memang lagi petugas kesehatan vaksinasi tiap harinya, belum juga tugas yang lainnya, jadi memang nggak bisa mendetil sekali bisa kunjungan ke keluarga gitu. Tapi kalau ada laporan kita insya Allah kita tindak lanjutin. Pak RW punten dia waktu pas ada warga Bapak yang memang mengalami hal seperti ini, itu apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya, yang pertama kita sarang Pak Yudi. Pak Yudi. Yang pertama kita donasi setempat aja, setempat. Terus coba dari pihak keluarga coba ke dokter dulu kan penyebabnya dari sariawan gitu. Dikira itu sariawan. Di sini darah kan keluar. Terus telinga. Dari situ coba nyoba apa namanya ikhtiar lah ke Cibuntu ya, ke Cibuntu, ke mertuanya di sana. Nah kita di sini sempat ke kelurahan, ke grup infokan gitu kan warga RW 22 ada yang terkena penyakit langka seperti ini. Terus kata Pak Tani itu KTP-nya Pak masih di sana di Kodia. Jadi terbenturnya administrasi. Jadi coba ke Cibiu, kecamatan Cibiu dari sana bersama keluarga. Nah dari situ kita apa namanya ya donasi membuatkan BPJS karena belum aktif, diaktifkan lagi dari situ. Karena BPJS juga berarti BPJS dari kota ya? Iya dari sana betul sesuai KTP kan? Iya. Alhamdulillah beres dibawa ke Hasan Sadikin. Hasan Sadikin ada 2 minggu di situ. Kata pihak keluarga dokternya seperti angkat tangan mungkin ya karena memang ini penyakit langka gitu. Terus menawarkan kepada keluarga kalau misalkan mau dirawat di rumah silakan seperti itu. Saya kan tanya dari keluarga tanya seperti dan itu. Di Hasan Sadikin itu tercover dari BPJS yang sudah dibuatkan di kota. Iya. Oh, iya. Iya. Oke. Kalau pihak kelurahan, kecamatan, kepala lurah udah saya japri, saya hubungi udah. Ya seperti ini sekarang gitu. Jadi kalau bisa sih dari pihak keluarga nih, saya juga dari pengurus meminta kepada Bapak ada pihak dari dinas kesehatan gitu, ada dokter spesialis lah gitu untuk menangani ini gitu, permintaan dari kami gitu. Secara kontinu mungkin gitu. Iya. Jadi ya kita kan nggak tahu ya kapan dan bagaimana kondisi dari setiap orang atau individu yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang coba maksudnya hilangkan ego kita dulu lah gitu. Itu warga iya sanes abi mah sanes iya gitu ya. Ya sok kalau misalnya kita berada di posisi beliau gitu dengan kondisi yang seperti itu, ya saya juga baru lihat sampai aduh rasanya gimana gitu ya. Jadi pareurio gitu abi. Masya Allah gitu ya. Maksudnya tuh coba kalau misalnya dari mulai awal kita coba apa namanya bagaimana bisa tertangani dan bisa sampai kepada
kami gitu ya, dari Pemkab mungkin kita juga akan melakukan sesuatu yang kalau memang ini penyakit langka bisa langsung segera action gitu. Jadi actionnya itu adalah dari tingkat di desa atau kelurahan, terus menyampaikan kepada dinas kesehatan, dinas sosial, dan nggak mungkin lah saya dan Pak Dadang Supriyatna ini juga mau angkat tangan terus nggak sabar teuing, nggak mungkin gitu. Tapi kan tergantung dari laporan dari tingkat di bawah, dari RT, RW, kelurahan atau desa ya, sampai dengan pimpinan-pimpinan lainnya. Ya ini jadi pelajaran lah, mudah-mudahan kedepannya lagi. Habis Anda sebenarnya nyalahkeun eta napi kumaha. Kadang-kala kita sering menganggap bahwa kege aman lah gitunya. Tapi ada kadang memang yang memang perlu penanganan khusus. Ya kalau sudah seperti ini kan artinya kasihan ya. Jadi sudah sampai tahap yang mungkin lebih sulit lagi penyembuhannya. Tapi nggak apa-apa, setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang penting kita semuanya sudah ikhtiar sekarang. Terima kasih sudah bisa menangani warga saya di sini. Mudah-mudahan Pak Yanto bisa segera sembuh. Ya, turun nuhun Pak. Sayang, terima kasih banyak. Ya. Beribu-ribu terima kasih. Sami-sami Bapak. Juga. Iya. Sampai datang ke sini gitu, menyempatkan waktunya. Ya sangat beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik buat keluarga dan yang lain. Ini yang kecil. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Ya. Ya tadi saya sebetulnya merasa sedih ya, warga foto-foto atau apa gitu, tapi sebetulnya dalam hati saya tuh saya bisa apa gitu untuk warga Kabupaten Bandung, apapun alasannya itu, mau dia sebagai warga dari mana secara kependudukan, tapi kan dia tinggal di sini gitu. Coba kita bayangkan kalau jadi seperti dia, ya harus menafkahi anak-anaknya, sementara kondisinya seperti itu. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana berapa waktu yang harus seperti itu? Kalau tadi saya lihat kulitnya dia kayak kesakitan gitu, kelupas darah di mana-mana. Saya lihat tadi di bagian punggungnya, belakangnya dia kayak tersiksa gitu, nggak tahu dia ngomong apa. Dia hanya menyerahkan pada Allah dengan suara-suara murotal. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah untuk semua, bahwa jangan pernah menyepelekan sesuatu. Dan ya inilah fungsinya kita hadir sebagai pelayan masyarakat itu, ada sampai hal-hal seperti ini. Dan saya dari tadi mungkin karena saya nahan ya, saya ingin gak terlihat ceria di depan masyarakat gitu yang menyambut saya. Mohon doanya untuk semua, semoga saya diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa membantu Pak Bupati di dalam melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai ke Kelurahan Manggahan. Sampai ketemu, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi semua untuk kita dimanapun berada, kita harus melakukan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.